Bab 861. Petik 1. Melihat Ye Chen dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, Su Ziyu telah menyimpulkan dalam hatinya bahwa dia dikutuk hari ini. Namun, dia tidak terlalu bersimpati pada Ye Chen. Karena dia tidak melihat penyebab keseluruhan kejadian tersebut, dia hanya melihat Ye Chen mengejar seorang pria dengan putus asa di jalan, menyebabkan pria tersebut ditabrak mobil, dan kemudian lengannya patah oleh mobil. Begitu saja, sudah sedikit berdarah dan kejam. Aku tidak menyangka Ye Chen akan menyerah tanpa melihat kabar baiknya, bahkan bertengkar dengan putra tertua keluarga Takahashi. Itu hanyalah penyakit mental. Pada saat ini, Takahashi Eikichi melihat waktu telah tertunda lama dan daya tahannya benar-benar habis. Ia segera memerintahkan bawahannya, "Pukul aku. Aku hanya punya satu nafas tersisa setelah pemukulan. Aku akan melemparkan mereka ke dalam sampah bersama orang yang ada di bawah kakiku." Tumpuk, lebih dari selusin pengawal berkumpul di sekitar Ye Chen untuk waktu yang lama, menunggu kalimat ini. Takahashi Eikichi memberi perintah, dan mereka segera bergegas menuju Ye Chen. Semua orang berusaha sekuat tenaga, karena takut tertinggal. Bagaimanapun, Ye Chen hanyalah satu orang. Di mata mereka, ini adalah situasi standar di mana setiap orang adalah ahli top. Jika ada yang sedikit lebih lambat, anak ini mungkin akan jatuh. Kalau begitu, mereka yang tertinggal tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di depan tuan muda. Takahashi Eikichi melihat begitu banyak orang di sekitar Ye Chen dan langsung mengecilkan lingkarannya, dengan seringai sinis di bibirnya. "Orang Tionghoa biasa yang berani menghadapi saya, Eikichi Takahashi, di jalanan pusat kota Jepang. Bukankah ini meminta kematian? Sayang sekali sebagai anak tertua dari keluarga Takahashi, tidak nyaman bagiku untuk mengambil tindakan di depan banyak orang. Kalau tidak, aku benar-benar ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri." Takahashi Eikichi berharap untuk segera melihat kemunculan Ye Chen yang sekarat, tapi dia tidak menyangka bahwa beberapa jeritan ketakutan dan menyakitkan tiba-tiba datang dari lingkaran yang dikelilingi oleh lebih dari 10 master. Segera setelah itu, beberapa orang di luar pengepungan terbang satu demi satu. "Ah, nyeri. Apakah anak ini mesum?" Diiringi raungan parau tersebut, beberapa orang terlempar dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Salah satunya justru terbang langsung ke kaki Takahashi Eikichi. Bawahan itu dicengkeram leher Ye Chen dan langsung dibuang, jadi dia berbaring dengan keras di kaki Takahashi Eikichi, dan dengan keras, Takahashi Eikichi terkejut. Kemudian, pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, dahinya sudah berlumuran darah. Pria itu memandang Eikichi Takahashi dengan mata yang sangat menyakitkan dan berteriak, "Muda! Tuan muda!" Lalu terdengar letupan, dan awan besar kabut darah muncrat dari mulutnya. Awan besar kabut darah menyembur ke seluruh bagian atas sepatu dan kaki celana Takahashi Eikichi. Celana putihnya seluruhnya berlumuran darah. Takahashi Eikichi ketakutan dan buru-buru mundur setengah meter. Dia melihat bawahannya berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan, bajingan itu sangat-sangat kuat." Setelah mengatakan itu, dia jatuh ke tanah dengan keras dan benar-benar kehilangan kesadaran. Takahashi Eikichi merasa otaknya langsung terhubung dengan listrik bertegangan tinggi. Apa yang terjadi? Pengawalku ini semuanya ahli top, bahkan yang terbaik di antara para master. Mengapa dia merasa sia-sia di depan anak itu, ditebang dan dicincang oleh pihak lain? Tepat sebelum dia bisa mengetahui situasinya, beberapa orang lainnya dikalahkan oleh Ye Chen satu demi satu. Yang disebut master ini jatuh ke tanah satu demi satu, seperti Pin Yang terlempar oleh bola bowling, jatuh berkeping-keping dengan suara berdentang. Dalam sekejap, selain Ye Chen, hanya Takahashi Eikichi yang berdiri di tempat. Su Zifei dan Su Ziyu di dalam mobil juga terkejut. Su Zifei menelan ludahnya dan berseru, "Anak ini terlalu kuat." Su Ziyu juga tercengang dan berseru, "Dia memang ahli top. Sepertinya aku baru saja meremehkannya." Pada saat ini, Ye Chen telah menurunkan semua pengawal dan berjalan menuju Takahashi Eikichi. Takahashi Eikichi begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya menjadi lemas. Ia ingin melarikan diri, namun ternyata kakinya tidak mau menurutinya sama sekali. Dan dia juga tahu betul bahwa orang ini sangat kuat sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu inginkan?" "Sudah kubilang, aku adalah putra tertua dari keluarga Takahashi." Ye Chen naik dan menamparkan wajah Takahashi Eikichi dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli tuan muda seperti apa Anda,
sekarang mari kita bicara tentang 2 tangan yang harus Anda bayar kepada saya. Takahashi Eikichi ditampar oleh Ye Chen hingga dia pusing. Saat tumbuh dewasa, dia selalu kenyang, dimanjakan, dan dipeluk oleh banyak orang seperti bintang yang memegang bulan kapan dia pernah dipukuli. Apalagi dia ditampar di jalan. Ini sungguh memalukan. Takahashi Eikichi menutupi wajahnya yang bengkak, mengertakkan gigi dan meraung, "Brengsek. Apakah kamu berani memukulku? Hati-hati aku akan membunuhmu." Ye Chen mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan tenang, "Aku hanya memberimu tes kulit. Sudah kubilang, kamu berhutang 2 tangan padaku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dia langsung meraih pergelangan tangan kanannya, mengguncangnya dan memutarnya. Segera setelah itu, terdengar bunyi, klik dan lengan kanan Takahashi Eikichi patah di bagian siku. Rasa sakit itu membuatnya menangis dan menjerit, dengan ingus dan air mata mengalir dari hidungnya. "Sakit, lenganku sakit sekali, banyak." "Sudah," Ye Chen bergeming dan berkata, "ini hanya 1, kamu masih berhutang 1 padaku, ayo, ulurkan tangan kirimu." Takahashi Eikichi gemetar kesakitan dan wajahnya sangat pucat. Kali ini dia benar-benar menyadari bahwa Ye Chen tidak bercanda sama sekali. Ketakutan, lututnya melemah dan dia berlutut di tanah sambil menangis dan memohon, "Saudaraku, maafkan aku, ini salahku. Seharusnya aku tidak terlibat denganmu, tolong lepaskan aku, jangan gunakan lengan kiriku." "Tidak ada gunanya, aku mohon." Ye Chen berkata dengan wajah tegas, "Kita semua sudah dewasa. Kita harus berani mengambil tanggung jawab saat menghadapi masalah, daripada berlutut dan memohon ampun." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Apakah menurutmu aku akan mengampunimu jika kamu memohon padaku?" Takahashi Eikichi hampir ketakutan. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah kamu benar-benar ingin kehilangan kedua lenganmu? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak berguna? Jadi bagaimana jika aku berbalik dan membunuhnya? Memikirkan hal ini, dia menangis keras dan memohon dengan panik, "Tuan, saya bersedia membayar Anda sejumlah uang sebagai kompensasi. Bagaimana kalau 100 juta yen? Selama Anda mengangguk, saya akan minta seseorang membayar Anda." Ye Chen berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara omong kosong, bahkan jika kamu memberiku 100 miliar, kamu tidak dapat mempertahankan lengan ini." Saat ini, Su Ziyu yang berada di dalam mobil tidak tahan lagi dan berkata, "Saudaraku, kita tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikan masalah ini, jika tidak maka tidak akan bisa dibenarkan secara langsung." "Apa?" Su Zifei berseru, "apakah kamu gila? Pernahkah kamu melihat betapa kuatnya anak ini? Bagaimana jika dia mengalahkanmu juga?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Saya akan berbicara dengannya tentang kebenaran, atau saya dapat menjelaskannya dengan emosi atau alasan dengannya. Jika tidak, kita akan duduk di dalam mobil dan menyaksikan Takahashi Eikichi digulingkan, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moral dunia." "Oh, tidak, keselamatan adalah yang utama." Saat Su Zifei membujuk, Su Ziyu telah membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Bab 862. Melihat Ye Chen tidak tergerak sama sekali, Takahashi Eikichi merasa dia akan kedinginan hari ini. Karena saat ini, dia tidak punya siapa-siapa. Bahkan jika dia memanggil ahli dari keluarga untuk menyelamatkan nyawanya, itu sudah terlambat. Tepat saat Takahashi Eikichi putus asa, pintu mobil Leslie di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Su Ziyu keluar dari mobil dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Anda orang Tionghoa, dan Anda harus penyayang dan penyayang. Apakah Anda tidak mengerti?" Ye Chen tidak menyangka ada orang yang berani membela Takahashi Eikichi. Apalagi dia masih seorang wanita. Dia mengerutkan kening dan menatap Su Ziyu, dan bertanya dengan suara dingin, "Saya dengar kamu juga orang China, kan? Apakah kamu ingin membela orang Jepang kecil ini?" Su Ziyu berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak memohon ampun, saya hanya menyarankan Anda untuk tidak terlalu ekstrim dan menjaga garis tipis dalam segala hal." Ye Chen tersenyum dan bertanya padanya, "Baru saja dia meminta selusin orang itu untuk mengeroyokku. Mengapa kamu tidak datang untuk menghentikannya dan membujuknya untuk tetap aman dalam segala hal?" Su Ziyu sedikit terkejut dengan pertanyaan Ye Chen. Baru saja, sebuah pikiran terlintas di benaknya, jika Ye Chen tidak tahan dan hidupnya dalam bahaya, dia pasti harus menghentikan Takahashi Eikichi. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia mengatakan ini sekarang, pihak lain pasti tidak akan mempercayainya.
Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, selusin orang dari sisi lain menyerangmu, dan kamu juga tidak terluka. Karena kamu tidak terluka, mengapa tidak memberi ruang pada pihak lain? Ye Chen mencibir dan bertanya, dia tidak memberikan ruang apapun untukku, mengapa aku harus meninggalkannya untuknya? Su Ziyu berseru, Tuan, mari kita bahas masalah ini. Anda bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Ini adalah jalan utama, bukan halaman belakang Anda. Anda salah karena mengejar dan berkelahi dengan orang-orang di jalan ini. Pertama, dan orang yang tadi dikejar olehmu sebelum akhirnya ditabrak mobil ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya, tahukah Anda mengapa saya mengejar anak itu tadi? Su Ziyu berkata dengan sedikit dingin, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, mengejar satu sama lain di jalan adalah perilaku yang sangat kasar. Setelah itu, Su Ziyu berkata lagi, itu salahmu dalam masalah ini. Tapi kamu menyerang Tuan Takahashi tanpa alasan, dan kamu kejam. Ini agak tidak bisa dibenarkan baik secara emosional maupun rasional, bukan? Ye Chen terkekeh, nak, menurutku kamu bukanlah putri tertua yang melakukan kejahatan besar. Mengapa kamu ingin membela dua orang Jepang? Dan mereka adalah dua sampah. Sampah, Su Ziyu bertanya balik, kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Anda memanggil dua sampah itu? Yang satu dikejar oleh Anda dan mengalami kecelakaan mobil, dan yang lainnya dipukuli hingga cacat oleh Anda. Ye Chen berkata dengan nada menghina, kata, mata yang buta, sangat tepat jika diterapkan pada orang yang dangkal seperti Anda. Su Ziyu sedikit marah dan bertanya, hei, apa katamu? Aku dangkal. Ye Chen mengangguk, itu benar, dan ini sangat dangkal. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, semakin dangkal orang, semakin mereka mempercayai apa yang mereka lihat. Jangan bicara tentang kejahatan apa yang dilakukan anak laki-laki yang ditabrak mobil. Saya hanya akan mengatakan bahwa pria bernama Takahashi ini mendapat keluar dari mobil. Hanya berpura-pura menjadi seperti saya dan membiarkan begitu banyak orang menyerang saya pada saat yang sama. Apakah menurut Anda orang ini tidak bersalah? Jika saya sedikit kurang terampil, saya akan dipukuli sampai mati oleh pengawal itu saja sekarang. Dada Su Ziyu terus naik turun karena amarah, dan dia berkata dengan marah, aku hanya ingin kamu menjadi penyayang dan penyayang. Kamu telah mematahkan salah satu lengannya. Bukankah itu cukup? Tidak cukup. Ye Chen berkata tanpa ekspresi, aku baru saja berkata, ambil dua. Anda, Su Ziyu sangat marah. Saya tidak menyangka anak ini menjadi begitu sombong. Bahkan, dia juga mengetahui bahwa Takahashi Eikichi mengalami nasib seperti itu karena dirinya sendiri. Namun ia tetap berharap dengan bersikap emosional dan rasional, Ye Chen bisa menghentikannya, dan tidak terlalu menghancurkan kedua lengan Takahashi Eikichi. Meskipun Su Ziyu belum terlalu tua, ia telah mengenyam pendidikan elit sejak ia masih kecil dan telah belajar di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, ia dapat dianggap sebagai seorang jenius bisnis standar. Oleh karena itu, apapun yang dia lakukan, dia selalu memikirkan pertanggungjawabannya. Misalnya kali ini saya sebagai perwakilan dari keluarga Su datang untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Takahashi. Sebelum kerjasama tersebut dibicarakan, Takahashi Eikichi sudah dipukul hingga lumpuh. Jika saya hanya berdiri dan menonton, itu tidak pantas untuk mengatakan apapun tentang masalah ini. Tidak hanya terlihat bahwa dia tidak terlalu setia, tetapi juga mempengaruhi detail spesifik dan kemajuan kerjasama selanjutnya antara kedua perusahaan. Oleh karena itu, dia harus turun tangan untuk menghentikannya dalam hal emosi, alasan, dan minat. Meski usahanya untuk menghentikannya tidak ada gunanya dan Takahashi Eikichi masih dihancurkan oleh Ye Chen, setidaknya dia telah berusaha keras dan memiliki penjelasan atas perasaannya sendiri dan wajah keluarga Takahashi. Tentu saja, situasi terbaiknya adalah setelah dia maju, pemuda di depannya bisa menunjukkan wajahnya dan melepaskan Takahashi Eikichi. Dengan cara ini, saya tidak hanya dapat hidup dengan baik di hati dan wajah saya, tetapi keluarga Takahashi juga akan berhutang budi kepada saya. Saat membahas detail spesifik kerjasama nanti, saya bahkan dapat menggunakan masalah ini untuk bertanya kepada keluarga Takahashi, untuk mentransfer lebih banyak uang. Berbagai manfaat, namun, yang tidak dia duga adalah amarah anak laki-laki ini begitu kejam. Melihat sikapnya, dia harus menghancurkan Eikichi Takahashi. Jadi, dia menekan amarah di hatinya dan berkata, Tuan, saya Yanjing.
Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen langsung menyela dan berkata dengan nada agak tidak puas, "Nyonya, Anda tidak perlu memberitahu saya siapa Anda, saya tidak ingin tahu, dan jangan mencoba menggunakan identitas Anda untuk menekanku. Karena meskipun kamu adalah Raja Surga, aku tidak akan memberimu wajah apapun dalam masalah ini hari ini. Apakah kamu mendengarku dengan jelas?" Suasana hati Su Ziyu juga sedikit berlebihan. Sejak dia masih kecil, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Dia sudah lama terbiasa dengan perasaan dihormati dan dipuji oleh semua orang kemanapun dia pergi, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya ini sebenarnya tidak akan memberinya wajah apapun. Bahkan, dia bahkan tidak membiarkan dirinya menyelesaikan kata-katanya. Dorongan kompetitif dalam hati Su Ziyu tiba-tiba dipicu oleh Ye Chen. Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Saya masih memiliki kendali atas masalah ini hari ini. Jika Anda berani menyentuhnya, saya pasti akan membuat Anda menyesal." Petik 2. Ye Chen tersenyum main-main, "Membuatku menyesal." Su Ziyu berkata dengan tegas, "Benar." Begitu Su Ziyu selesai berbicara, dia mendengar bunyi klik di sebelahnya, dan kemudian, tangisan menyedihkan Takahashi Eikichi keluar. Dia segera melihat ke arah Eikichi Takahashi, dan melihat bahwa lengan kirinya jelas telah dipelintir oleh Ye Chen, dan sekarang lengannya terentang di depannya, menangis dengan keras kesakitan. Su Ziyu memandang Ye Chen dengan marah dan berteriak dengan marah, "Ada apa denganmu? Apakah kamu akan mendapat masalah denganku?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Jangan sentimental. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa aku harus bertengkar denganmu? Kamu hanya udara di mataku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen terlalu malas untuk melihat mereka berdua lagi. Dia mengambil kembali semua uang yang dia ambil dari gadis bernyanyi dan bermain dari Saku Onizuka Ryuji yang tergeletak di tanah, lalu berbalik dan mendatangi gadis yang bermain dan bernyanyi. "Simpan uangnya dan jangan keluar untuk bermain atau bernyanyi lagi." Gadis itu menangis terseduh-seduh dan tersedak isak tangisnya, "Maaf telah merepotkanmu." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat kamu sendirian di negara asing, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku pergi." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Su Ziyu mengepalkan tinjunya karena marah, menatap punggungnya dan berteriak, "Brengsek, berhenti." Bab 863. Mendengar teriakan marah Su Ziyu di belakangnya, Ye Chen mengabaikannya dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Su Ziyu belum pernah diremehkan seumur hidupnya, jadi tentu saja dia sangat kesal. Hampir tidak ada gadis dari keluarga kaya di Yanjing yang tidak merasa benar sendiri, dan mereka tidak lebih dari serius. Su Ziyu dianggap sebagai orang terkemuka di antara keluarga kaya di Yanjing dan bahkan seluruh negeri. Oleh karena itu, harga diri dan kebenaran dirinya sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Oleh karena itu, dipandang rendah oleh Ye Chen tanpa menoleh ke belakang membuatnya menghentakkan kakinya karena marah. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan Ye Chen, dan dia tidak terbiasa dengan tempat di Tokyo, jadi dia tidak punya pilihan lain selain marah. Tepat ketika Su Ziyu sedang marah, Takahashi Eikichi menarik kedua lengannya yang patah dan mendatangi Su Ziyu dan gadis yang bernyanyi dan bermain. Ekspresinya sangat suram, dia menatap gadis yang bermain dan bernyanyi itu, dan bertanya dengan sangat kejam, "Katakan padaku. Apakah pria itu? Siapa namanya, di mana dia tinggal, dan apa latar belakangnya?" Gadis itu berkata dengan ngeri, "Saya tidak kenal pria itu." Kentut, Eikichi Takahashi berteriak dengan marah, "Apa menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Kamu tidak mengenalku meskipun kamu tidak mengenalku. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, aku akan sialan membunuhmu." Su Ziyu memelototinya dan berkata dengan dingin, "Tuan Gao Qiao, apakah tidak pantas membentak seorang gadis kecil?" Baru pada saat itulah Takahashi Eikichi tersadar sedikit, menahan amarah di dalam hatinya, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Nona Su, Anda baru saja melihatnya, bajingan itu menghancurkan kedua lenganku." Su Ziyu berkata tanpa ekspresi, "Ya, saya melihatnya. Pria yang menghancurkan lenganmu adalah pria yang barusan. Apa hubungannya dengan gadis kecil ini? Kamu tidak tahu apa artinya memiliki hak untuk disalahkan dan hak untuk mendapat kredit. Selain itu, cedera di lenganmu bisa disembuhkan dengan memasang plester dan memulihkan diri selama beberapa bulan. Bagaimana kamu bisa begitu tidak anggun?" Sikap rendah. Takahashi Eikichi tidak bisa menyembunyikan amarahnya, gadis ini jelas ada hubungannya dengan pria itu.
Selama dia dengan jujur memberitahuku informasi pria itu, tentu saja aku tidak akan mempermalukannya. Su Ziyu memelototinya dan berkata dengan marah, gadis ini sudah cukup bicara. Saya tidak kenal pria itu, tidak bisakah kamu mengerti? Takahashi Eikichi berkata dengan marah, siapa yang tahu kalau dia berbohong? Su Ziyu berkata dengan dingin, apakah dia berbohong atau tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin menanyakan lebih detail, kamu dapat meminta nasihat orang lain. Orang lain memberitahumu karena cinta, dan tidak memberitahumu adalah suatu kewajiban. Bukankah Anda mengancam keselamatan pribadi orang lain di setiap kesempatan? Apakah Anda tidak ingat apa yang baru saja Anda lakukan? Ekspresi Takahashi Eikichi tiba-tiba berubah jelek. Dia tahu bahwa Su Ziyu secara implisit mengingatkannya untuk tidak terlalu sombong. Alasan kenapa dia menyinggung pria itu barusan adalah sepenuhnya karena dia terlalu sombong. Dia tidak hanya mengutuk orang, tapi juga bertanya pada pengawalnya untuk mengambil tindakan. Akibatnya, berakhir seperti ini. Kata-kata Su Ziyu membuatnya merasa sangat malu. Namun di satu sisi, karena keluarga Su di belakang Su Ziyu jauh lebih kuat dari keluarga Takahashi, dan di sisi lain, karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Su Ziyu, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat ini. Su Ziyu bertanya kepada gadis penyanyi itu, "Nak, kamu baru saja mengatakan kamu tidak mengenal pria itu, jadi mengapa dia membantumu?" "Saya pikir dia mengambil sejumlah uang dari orang yang baru saja ditabrak mobil, tentang kamu." Gadis itu berkata dengan serius, "Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa pria itu adalah pria yang baik. Saya sedang tampil dan bernyanyi di pinggir jalan, tetapi tidak ada yang peduli dengan saya. Pria itu memberi saya 100.000 yen, dan kemudian bos suku datang dengan beberapa pria yang melakukan kekerasan, merampok uang dan gitar saya, dan memberi saya pergi minum bersama mereka, dan pria itu menyelamatkanku." Su Ziyu mengerutkan kening, orang yang tertabrak mobil itu adalah bos suku. Ya, gadis itu mengangguk dan melanjutkan, mereka semua adalah anggota geng Bososuku. Pria itu melihat ketidakadilan di jalan dan melukai beberapa pria kejam lainnya. Kemudian Bososuku yang tertabrak mobil menyandera dia dengan pisau. Pria itulah yang menjatuhkan pisaunya, jadi saya selamat. Kemudian Bososuku hendak melarikan diri, dan pria itu mengejarnya, yang menyebabkan dia ditabrak mobil. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Su Ziyu mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka alur ceritanya akan berubah begitu cepat. Pemuda nakal dan kejam tadi berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak bersalah dari anggota geng. Apalagi gadis kecil itu adalah rekan senegaranya dari Tiongkok. Dia bahkan dapat membayangkan jika pria itu tidak datang untuk menyelamatkan hari ini, gadis Tionghoa di negara asing ini akan disakiti oleh bos suku Jepang itu, dan dia bahkan mungkin dipermalukan oleh mereka. Tidak heran pria itu begitu kejam. Jika itu dia juga ingin menghancurkan orang-orang ini. Takahashi Eikichi masih membentak lawannya saat sedang marah, bahkan mengirimkan lebih dari selusin pengawal untuk menyerang lawan. Dari sudut pandang ini, menonaktifkan dua tangan bukanlah masalah besar. Pada saat ini, kemarahan Su Ziyu terhadap Ye Chen menghilang seketika. Jadi, Su Ziyu memandang gadis itu dan bertanya, apakah kamu tahu siapa pihak lain itu? Gangster yang mana? Gadis itu buru-buru menjawab, itu adalah geng Bunkyo Busaku, kelompok kekerasan terbesar di distrik Bunkyo. Geng Bunkyo. Su Ziyu memandang Takahashi Eikichi dan bertanya dengan dingin, geng Bunkyo adalah kekuatan eksternal dari keluarga Takahashi Anda, kan? Mereka merampok uang seorang gadis penyanyi di jalan dan memaksanya untuk menemaninya minum, bukankah ini terlalu berlebihan? Ekspresi Takahashi Eikichi tiba-tiba menjadi penuh keterkejutan, dan kemudian dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, "Nona Su, dari mana Anda mendengar rumor ini?" "Keluarga Takahashi kami tidak ada hubungannya dengan geng." Su Ziyu mendengus dan berkata, "Tuan Gao Qiao, saya menyelidiki semuanya sebelum saya datang ke sini. Keluarga Gao Qiao Anda dimulai dari dunia abu-abu di tahun-tahun awal. Namun kemudian, tidak ada cara untuk sampai ke sisi gelap, dan kemudian membersihkan tepat waktu. Transformasinya sangat sukses." Setelah mengatakan itu, Su Ziyu menambahkan, "Saya tahu bahwa lebih dari separuh pengamuk di Tokyo dan sekitarnya berada di bawah kendali keluarga Anda, tetapi Anda sangat pintar dan jangan biarkan keluarga Takahashi mengendalikan langsung para pengamuk ini. Daripada bergabung dengan grup, kami menggunakan beberapa kerabat jauh dengan nama keluarga asing, kan?
Takahashi Eikichi berkata dengan canggung, Nona Su, para gangster ini memang dikelola oleh kerabat kami dengan nama keluarga asing, tapi keluarga Takahashi kami sudah lama berhenti peduli dengan bisnis ini. Suzuyu mendengus dingin, baiklah, Tuan Takahashi, kita semua sudah dewasa, jangan perlakukan saya seperti orang bodoh. Alasan mengapa ini terjadi hari ini dan mengapa lengan Anda lumpuh sepenuhnya karena keluarga Anda, konsekuensi dari membiarkan geng untuk bertindak sembarangan. Takahashi Eikichi tidak bisa berkata-kata dan ingin membantah, tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Suzuyu menunjuk ke arah gadis Tionghoa itu dan berkata kepada Takahashi Eikichi, Tuan Takahashi, wanita ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya harap Anda tidak akan menimbulkan masalah apapun padanya di masa depan. Bisakah Anda melakukan itu? Takahashi Eikichi tahu bahwa dia salah, dan dia tidak berani menyinggung perasaan Suzuyu, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan marah, jangan khawatir, Nona Su, saya tidak akan pernah mempermalukannya di masa depan. Bab 864. Saat ini, Takahashi Eikichi diliputi amarah. Dia awalnya ingin mencari petunjuk tentang pria dari gadis Tionghoa ini, tetapi dia tidak menyangka gadis itu tidak mengenalnya. Takahashi Eikichi juga tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan gadis ini jelas tidak bohong, jadi mungkin tidak mudah untuk menyelesaikan masalah dengan pria itu. Namun, yang lebih penting saat ini adalah segera mengirim seseorang dari rumah untuk mengirim Suzuyu dan Suzifei ke hotel, dan mengirim dirinya serta bawahan lainnya ke rumah sakit. Suzuyu mengabaikan Takahashi Eikichi, yang kehilangan kedua tangannya, tetapi membantu gadis Tionghoa itu meletakkan gitarnya, lalu memberikan kartu nama kepada gadis itu dan berkata dengan serius, Nak, jika setelah hari ini, ada yang berani melakukannya karena hari ini. Jika sesuatu menyusahkanmu, segera hubungi aku. Juga, berikan nomor teleponku kepada orang yang paling kamu percayai. Jika kamu dalam masalah dan tidak punya waktu untuk meneleponku, mintalah orang yang paling kamu percayai untuk meneleponku. Kata-kata Suzuyu sebagian besar ditujukan untuk Takahashi Eikichi. Dia tahu bahwa dia hanya bisa tinggal di Jepang paling lama seminggu, bagaimana jika Takahashi Eikichi menunggunya membalas dendam pada gadis ini setelah dia meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, dia harus membuat Takahashi Eikichi ragu. Setelah perkataannya tadi, Takahashi Eikichi tidak akan pernah berani memprovokasi gadis ini lagi, karena energi keluarga Su jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Terlebih lagi, keluarga Takahashi sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Su, dan bahkan karena alasan ini, jika dia masih berani menimbulkan masalah pada gadis ini, itu hanya berarti Takahashi Eikichi mengalami keterbelakangan mental. Takahashi Eikichi secara alami tahu apa yang dimaksud Suzuyu, dan dia merasa sangat tertekan hingga dia tidak bisa bernapas dan merasa sangat tidak nyaman. Namun, betapapun tidak nyamannya, Anda harus menanggungnya. Jadi, dia hanya bisa menemukan bawahannya yang masih bisa menelepon dan memintanya segera menelepon ke rumah. 10 menit kemudian, puluhan mobil keluarga Takahashi datang. Pemimpinnya adalah kepala keluarga Takahashi saat ini, ayah Takahashi Eikichi, Takahashi Machi. Sebelum Takahashi turun dari mobil, ia dikejutkan dan terdiam melihat pemandangan tragis di hadapannya. Lebih dari selusin pengawal tergeletak di mana-mana, dan lalu lintas bahkan terhambat karena mereka. Wajah anaknya sendiri bengkak hingga separuh wajahnya ditampar, yang lebih parah lagi kedua lengannya benar-benar kehilangan kendali dan tergantung begitu menyedihkan. Dengan wajah gelap, dia terlebih dahulu meminta maaf kepada Suzuyu dan Suzifei, lalu mengirim seseorang untuk mengirim mereka dan rombongan ke hotel. Setelah mengatur keluarga Su, dia memerintahkan orang-orang untuk membawa putranya dan yang lainnya ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Takahashi Machi dengan hati-hati menanyakan keseluruhan cerita kepada Takahashi Eikichi. Setelah mendengarkan, dia semakin marah dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia membanting sandaran tangan tengah mobil dan berteriak dengan marah, dasar bajingan. Seorang Tionghoa berani melukai putra saya dan lebih dari selusin pengawal di Tokyo. Ini menginjak-injak martabat keluarga Takahashi kami. Petik 2. Takahashi Eikichi juga sangat marah, tersedak dan berkata, Ayah, kamu harus menemukan orang Cina itu dan membunuhnya untuk membalaskan dendamku. Takahashi Machi mengangguk dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan angin keluar dan membiarkan orang mengetahui keberadaannya. Takahashi Eikichi tidak sabar untuk mengatakan, Ayah, temukan dia, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri.
Dengan tanganmu sendiri. Machi Takahashi mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu masih bisa membunuh orang dengan tanganmu yang sekarang? Teriak Takahashi Eikichi saat mendengar ini, kalau begitu aku akan meminta seseorang mengikatkan pisau ke sol sepatuku. Pokoknya, aku harus membunuhnya sendiri. Takahashi Machi mengangguk dan berkata, tapi kita tidak bisa terlalu mempermasalahkan masalah ini. Bagaimanapun, kita masih harus mendiskusikan kerjasama dengan keluarga Su. Jika kita mempermasalahkannya dan menemukan orang China di Tokyo dan bunuh dia, keluarga Su pasti ada kritik di hatiku. Takahashi Eikichi panik, ayah. Apakah kamu akan membiarkan bajingan itu pergi? Takahashi Machichi berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan membiarkan orang menemukannya terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan ninja terbaik di keluarga mengawasinya secara diam-diam. Kemanapun dia pergi, aku akan melakukannya ikuti dia. Setelah kerjasama kami dengan keluarga Su selesai, kami akan menangkap orang itu, membawanya kembali ke Tokyo dengan tenang, dan membiarkan Anda mengeksekusinya secara pribadi. Mendengar ini, Takahashi Eikichi merasa lega. Dia bisa menanggungnya untuk sementara waktu demi kerja sama keluarganya dengan keluarga Su, tapi dia tidak pernah bisa membiarkan pihak lain pergi. Mendengar perkataan ayahnya, dia menghela nafas lega. Selama Ye Chen bisa disiksa sampai mati secara langsung, tidak masalah jika dia menunggu beberapa hari lagi. Selain itu, dia percaya bahwa ninja topnya, Ye Chen, tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka. Setelah Ye Chen pergi dekat Universitas Tokyo, dia langsung kembali ke rumah Ichiro Kobayashi. Dia tidak tahu bahwa saat ini, dia telah menjadi sangat populer di perangkat lunak video pendek Jepang. Baru saja, seseorang dengan niat baik merekam video dia sedang memberi pelajaran kepada Bosozoku hingga dia menghancurkan Eikichi Takahashi, dan kemudian mengunggahnya ke perangkat lunak video pendek. Saat ini, seluruh Jepang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa orang Tiongkok bisa sekuat itu, dia bisa mengalahkan hampir 20 orang berturut-turut, begitu kuat hingga sulit dipercaya. Apalagi yang membuat masyarakat Jepang semakin tidak bisa dipercaya adalah pria ini berani menyerang Takahashi Eikichi di jalanan Tokyo. Sebagai generasi kedua terkaya di Jepang dan suami nasional Jepang, siapa yang tidak kenal Takahashi Eikichi? Dia dipukuli hingga kondisi yang sangat mengerikan di jalanan Tokyo ini hanyalah berita paling eksplosif di Jepang belakangan ini. Dalam video ini, Ye Chen dan Takahashi Eikichi, karena hari sudah larut dan video ponsel tidak terlalu jelas dari kejauhan, mereka mungkin hanya bisa mengabadikan penampilannya dengan jelas. Kualitasnya mirip dengan video dan foto yang dirilis paparazzi yang memotret selebriti secara terang-terangan di malam hari. Namun gambar seperti ini sudah cukup membuat orang Jepang mengenali Takahashi Eikichi. Adapun Ye Chen, karena orang Jepang tidak tahu tentang dia, ketika video itu dirilis, orang Jepang tidak bisa mengenalinya. Namun, siapapun yang sedikit familiar dengan Ye Chen masih bisa mengenali identitas Ye Chen dari video ini. Takehiko Ito sedang duduk di ruang kerjanya saat ini, memegang cerutu kuba di mulutnya dan segelas whisky scotch di tangannya. Dia masih marah karena keluarga Su bertemu dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu, dan dia bahkan lebih mengkhawatirkan Ye Chen, jadi suasana hatinya secara alami sangat buruk. Saat ini, Tanaka Koichi tiba-tiba menerobos masuk tanpa mengetuk pintu dan berkata dengan marah, "Presiden, sesuatu yang besar telah terjadi." Takehiko Ito dengan marah memarahi, "Hal besar apa yang bisa terjadi hingga membuatmu mengacau seperti ini? Bagaimana kamu bisa begitu baik?" Tanaka Hiroshi tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia buru-buru menyerahkan telepon kepadanya, mengklik putar, dan berkata, "Lihat, ini berita besar tentang keluarga Takahashi." Bab 865, Berita besar tentang keluarga Takahashi. Ketika Takehiko Ito mendengar ini, dia langsung menatap dengan marah, "Sialan. Berita besar apa? Apakah keluarga Su mengumumkan kerjasama mereka begitu cepat? Seharusnya tidak begitu. Keluarga Su seharusnya baru saja mendarat di Tokyo. Bagaimana bisa, mungkinkah, membuat keputusan begitu cepat? Binatang buas ini, bukankah mereka berencana menemui kita?" Tanaka Koichi buru-buru berkata, "Bukan berita, tapi Takahashi Eikichi yang lumpuh di jalan." Eikichi Takahashi digulingkan. Takehiko Ito berseru seperti disambar petir, "Siapa yang melakukan ini?" Dalam kesannya, hanya segelintir orang di Tokyo yang berani menyerang Takahashi Eikichi. Jika Anda ingin mengambil tindakan sendiri, Anda akan merasa lemah. Lagi pula,
kesenjangan antara keluarga Ito dan keluarga Takahashi tidak terlalu besar. Jika Anda benar-benar mengambil tindakan terhadap Takahashi Eikichi, itu hampir sama dengan menyatakan perang terhadap Takahashi keluarga. Oleh karena itu, selain ayah Takahashi Eikichi, Takehiko Ito benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang berani menyerangnya. Jadi, dia segera melihat ponsel Tanaka Koichi untuk melihat siapa yang begitu pintar. Tidak masalah, Takehiko Ito sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan jari-jarinya dengan stabil. Cerutu jatuh dari tangannya dan jatuh ke celananya, seketika membuat lubang di celana mahal yang dijahit tangan. Ito Takehiko mengabaikan sakit hatinya, mengambil cerutu dan membuangnya, menunjuk ke pria jahat seperti bintang di telepon, dan berseru, ini, bukankah ini Ye Chen? Meski baru bertemu Ye Chen satu kali, Takehiko Ito mengingat penampilannya dengan jelas. Ini mungkin kekuatan kebencian. Lagi pula, bagi Takehiko Ito, wajah Ye Chen tidak hanya berarti penghinaan, tetapi juga mewakili sejumlah besar $4. Dia bisa mengenalinya meski berubah menjadi abu. Melihat Ye Chen di video, melumpuhkan lebih dari selusin pengawal pribadi Takahashi Eikichi, dan kemudian menghancurkan lengan Takahashi Eikichi, Ito Takehiko tidak bisa menahan rasa merinding di punggungnya. Baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya Ye Chen. Terakhir kali, dia hanya melenyapkan 2 pengawalnya. Kali ini, ayo kita singkirkan lebih dari selusin pengawal Eikichi Takahashi sekaligus. Dengan kekuatan ini, Master Ninjutsu biasa bukanlah tandingannya. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan takut di lubuk hatinya. Untungnya, Ye Chen tidak merasa cemas hari itu. Jika tidak, dengan temperamen Ye Chen yang kejam, mengapa tidak memukulinya sampai mati saja? Takahashi Eikichi adalah seorang pemuda dengan sedikit ketahanan fisik. Sekarang dia sudah tua, jika dia benar-benar bisa menguasainya, dia mungkin akan langsung menemui Amaterasu dalam 1 atau 2 ronde. Setelah ketakutan beberapa saat, Takehiko Ito pun merasa sedikit sombong atas kemalangannya. Dia melihat ke arah Eikichi Takahashi yang berteriak berulang kali, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyeret bilah kemajuan dan mengulangi proses sial Eikichi Takahashi, dan senyuman di bibirnya menjadi sedikit lebih tebal. Kemudian, dia memainkannya lagi, dan senyuman di bibirnya menjadi lebih kuat. Setelah menontonnya belasan kali berturut-turut, Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Oke, keluarga Takahashi juga akan mengalami hari ini." Setelah video ini menjadi populer di seluruh Jepang, keluarga Takahashi akan kehilangan mukanya. Tanaka Hiroshi mengangguk dan berkata, "Sekarang video ini telah menjadi hit di platform online dan video besar di seluruh Jepang. Reputasi keluarga Takahashi pasti akan rusak parah kali ini." Bagus sekali. Takehiko Ito menghela napas gembira dan berkata, "Oh, setelah melihat video ini, saya merasa jauh lebih baik." Setelah itu, dia teringat sesuatu dan berkata, "Keluarga Takahashi dan saya tidak pernah berselisih satu sama lain, tapi kali ini kami akhirnya memiliki musuh yang sama." Tanaka Koichi buru-buru berkata, "Presiden, apakah Anda berencana bersatu dengan keluarga Takahashi untuk menangani Ye Chen?" "Tentu saja tidak," Takehiko Ito berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, "saya berbeda dari keluarga Takahashi." Takahashi Eikichi dipukuli oleh Ye Chen di jalan yang diketahui seluruh negeri. Sebagai perbandingan, saya jauh lebih baik. Itu hari di Kobayashi Pharmaceutical. Meskipun saya menderita kerugian besar, saya menderita kerugian tersebut secara tertutup dan tidak memberitahu orang-orang di negara ini." Tanaka Hao tertegun sejenak. Tak disangka, presiden yang selama ini berkepribadian kuat akan menghibur dirinya seperti ini. Kali ini, Takehiko Ito berkata dengan penuh semangat, "Kejadian ini pasti akan mempengaruhi kesan dan sikap keluarga Su terhadap keluarga Takahashi. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami." "Itu benar." Tanaka Hiroshi mengangguk berulang kali dan berkata, "Kali ini, reputasi keluarga Takahashi tidak hanya akan rusak, tetapi kemampuan mereka juga akan dipertanyakan. Lagi pula, mereka bisa dikalahkan seperti ini di depan pintu rumah mereka sendiri. Jika keluarga Su ingin benar-benar berdamai, jika mereka bekerja sama dalam pelayaran laut, mereka pasti khawatir keluarga Takahashi tidak akan mampu melindungi bisnis ini." Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Hahaha, ini benar-benar hal yang paling membahagiakan akhir-akhir ini." Tanaka Hiroshi berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik ketika dia melihat Takehiko Ito, dan dia merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ketua, saya menerima kabar bahwa keluarga Takahashi sekarang menanyakan identitas Ye Chen."
Saya kira mereka masih ingin melakukannya, temukan dia. Ye Chen membalas dendam. Takehiko Ito bertanya, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Apakah menurut Anda keluarga Takahashi dapat menangani Ye Chen? Tanaka Hiroshi memikirkan keterkejutan dan kepanikan besar yang ditimbulkan Ye Chen kepadanya, dan berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Saya selalu memiliki perasaan tentang Ye Chen. Rasanya apa yang kita lihat hanyalah dia. Puncak gunung es. Takehiko Ito mengerutkan kening. Apa? Menurutmu apakah meskipun keluarga Takahashi memberikan semua yang mereka miliki, mustahil untuk mengalahkan Ye Chen? Tanaka Hiroshi mengangguk dan berkata dengan jujur, Presiden, ketika para master berkompetisi, siapapun yang lebih kuat akan tertawa terakhir. Kekuatan Ye Chen ada di sini. Bahkan lebih dari selusin master top tidak dapat mengalahkannya. Takahashi bagaimana keluarga bisa bertarung dengannya? Takehiko Ito mencibir dan berkata, jangan lupa, keluarga Takahashi juga memuja beberapa ninja papan atas. Ninjutsu kita di Jepang sangat kuat sehingga Ye Chen tidak bisa menjadi lawan mereka. Tanaka Koichi mengingatkan, Presiden, bahkan ninja top yang kita sembah mungkin tidak dapat mengalahkan selusin pengawal pribadi Takahashi Eikichi dengan mudah, bukan? Bahkan jika mereka bisa, saya khawatir itu akan menjadi kekalahan yang menyedihkan. Tapi Ye Chen, itu hanya penghancuran sepihak. Dengan mengatakan itu, Tanaka Koichi menarik bilah kemajuan video kembali ke klip di mana Ye Chen memilih selusin pengawal Takahashi Eikichi, menunjuk ke video tersebut dan berkata kepada Takehiko Ito, Tuan Ketua, lihat, selusin orang ini bertempur di Ye Chen. Di depan Chen, dia bahkan tidak bisa bersaing dengan ayam, bebek, dan angsa, dia hampir menjatuhkan satu dengan satu pukulan, dan menendang yang lainnya menjauh. Bahkan ayam, bebek, dan angsa bisa melompat dan mematuk mereka dua kali ketika mereka dipukuli, tapi yang disebut tuan ini seperti sampah di depan Ye Chen. Ekspresi Takehiko Ito berangsur-angsur menjadi serius. Dalam video tersebut, kekuatan Ye Chen memang mengerikan. Seolah-olah selusin tuan ini bukan manusia sama sekali, dan mereka langsung dirusak oleh kegilaannya yang tidak manusiawi. Memikirkan hal ini, dia memandang Tanaka Koichi dengan wajah sedih, dan bertanya tanpa daya, Tanaka, menurutmu kita masih bisa mendapatkan $4 kita kembali? Bersambung.